Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Apriani Fauzia, NIM JNR 02001119. Di sini saya akan menyampaikan sedikit hasil resum, yaitu konsep dasar dan asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronik atau GGK. Pertama, definisi gagal ginjal kronik merupakan suatu perubahan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel, ditandai oleh penurunan laju filtrasi glomerulus secara mendadak dan tiba-tiba. Klasifikasi gagal ginjal kronik berdasarkan GFR terbagi menjadi 5, yaitu ada nilai GFR-nya normal, yang kedua ada nilai GFR-nya ringan, dan yang ketiga ada nilai GFR yang sedang, yang keempat ada nilai GFR yang berat, lalu yang kelima gagal ginjal. Lalu yang kedua ada etiologinya. Etiologi dari gagal ginjal kronik itu disebabkan oleh glomerulonefritis kronik, gagal akut, obstruksi ginjal, dan nephrotoxin, dan serta penyakit-penyakit sistemik seperti DM, hipertensi, lupus, dan sebagainya. Lalu untuk tanda dan gejala terdapat ekimosis, anemia, lalu ada cepat lelah, hemolisis, hipertensi, adanya edem, dyspnea, mual, muntah, anoreksia, berat badannya menurun, mulutnya kering, kulit kering, jumlah urin pun menurun. Penunjang yaitu ada laboratorium dan radiologi. Nah, untuk pengecekan laboratorium dilakukan untuk menentukan nilai kreatinin, BUN serum, elektrolit serum, fosfor, kalsium, magnesium, pH gas darah, Hb, hematokrit. Lalu untuk tindakan radiologi yaitu melakukan foto polos abdomen. Dan penata laksanaan penyakit gagal ginjal kronik yaitu ada intervensi diet rendah protein, vitamin C, vitamin B, diet tinggi lemak dan karbohidrat. Dan untuk tindakan konservatif itu pemeriksaan laboratorium darah dan urin, lalu mengobservasi adanya edem, lalu juga ada mengobservasi bilans cairannya. Dan untuk tindakan dialisis yaitu peritoneal dialisis, hemodialisis, ada double lumen, dan AF fistul. Dan untuk tindakan operasinya itu melakukan transplantasi ginjal. Untuk data fokus pengkajian yaitu dilakukan anamnese. Anamnese yang pertama menentukan biodatanya, keluhan utama. Biasanya pada pasien gagal ginjal kronik itu keluhannya tuh urin atau jumlah urinnya menurun. Lalu ada riwayat kesehatan sekarang, jadi urin outputnya menurun, mual, edem, perubahan fisiologis kulit, lalu ada riwayat penyakit dahulu seperti ada riwayat hipertensi, terus riwayat kesehatan keluarga kayak penyakit yang herediter yang seperti hipertensi, diabetes mellitus kayak gitu. Lalu ada riwayat psikososial, mengalami perubahan struktur fungsi tubuh dan menjalani hemodialisis. Terus keadaan umumnya bagaimana, tanda vitalnya biasanya lemah dan respirasinya itu meningkat. Untuk melakukan pemeriksaan fisik itu dilakukan untuk pengecekan tanda vital seperti tekanan darah yang selalu tinggi, suhu tubuh yang selalu tinggi, kadang-kadang mungkin ya, kadang tinggi kayak gitu. Terus untuk nadinya menurun. Terus untuk pemeriksaan bagian kepala itu dari matanya, konjungtivanya anemis, lalu yang bagian skleranya juga memerah, terus berair, rambut juga mudah rontok, tipis, dan kasar. Hidung juga pernapasannya cuping hidung seperti itu. Mulut juga biasanya beraromanya itu amonia, mual, dan peradangan gusi, ada peradangan dalam gusinya. Biasanya juga ada stomatitisnya juga karena mulutnya kering. Terus bagian leher biasanya suka terdapat pembesaran vena leher,
lalu nafas juga dangkal, kus mual serta crackles. Terus bagian abdomen, nyeri area pinggang, asites. Terus untuk bagian genitalnya aminor atau aropitestikuler. Nah, untuk ekstremitas biasanya CRT-nya itu lebih dari 3 dan kuku juga rapuh, kusam, tipis, dan keras. Pasien biasanya merasakan panas pada bagian telapak kaki, bagian telapak tangan kayak gitu. Lalu bagian kulit juga eksimosis, kulitnya kering, terus mengkilat dan adanya edema, yaitu terjadi infeksi, sel tertimbun, obstruksi saluran, ada aterosklerosis yang mengakibatkan gagal ginjal kronik. Dari gagal ginjal kronik menyebabkan sekresi protein itu terganggu yang akhirnya menyebabkan uremia, sehingga didapatkan diagnosa keperawatan gangguan integritas kulit. Lalu untuk tekanan darah yang selalu meningkat, volume cairan juga meningkat, akhirnya menimbulkan adanya edem. Dari edem itu menghasilkan resiko ketidakseimbangan cairan. Lalu untuk HB yang menurun, akibatnya pucat, badan terasa lemas, menyebabkan aktivitasnya terganggu. Akhirnya di diagnosa keperawatannya timbul intoleransi aktivitas. Mungkin itu saja hasil resum yang telah saya pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.